Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan ya, nggak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Mugen episode 52. Let's go out, relax. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Mugen nekat nantang Molongzi untuk senggel ponteng-pontengan. Alhasil untuk beberapa saat terjadilah adu jotos antara Mugen dan Molongzi. Hal ini akhirnya membuat kawan-kawan Mugen khawatir, memutuskan untuk ikut meluncur juga membantu Mugen. Sementara di alam baka Mugen, Mbak Jiu memperingatkan Mugen bahwa sebelumnya Mugen udah berjanji padanya untuk membantu mendapatkan esensi darah ikan naga laut utara. Sampai saat ini Mugen belum melakukannya, jadi menegaskan untuk jangan modar dulu. Mendengar itu, akhirnya Mugen mengatakan supaya Mbak Jiu tenang aja, dia nggak akan modar dengan mudah. Setelah itu, Mugen nekat menggunakan energi negatif pilar keramat lagi, lalu terbang lanjut ponteng-pontengan melawan Molongzi. Terlihat memang Molongzi bukanlah lawan yang mudah. Berkali-kali Mugen mencelat terpukul mundur, bahkan tampangnya sudah sangat memprihatinkan, benjut semua. Pada momen seperti itu, Molongzi memutuskan untuk segera mengakhiri Mugen. Pasang kuda-kuda bersiap meluncurkan jurus goibnya yang sepertinya memiliki energi spiritual lumayan hebat. Meskipun begitu, Mugen tetap maju tak gentar, memaksakan diri melawan jurusnya Molongzi. Akan tetapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba mentungul pertolongan ilahi di TKP. Secara tiba-tiba, muncul senjata tombak sakti Arjuna yang menahan serangan Molongzi. Hal itu seketika membuat orang-orang terbanggongkan. Hingga setelah mengamati senjata tombak tersebut, kawan-kawan Mugen pun tersadar bahwa senjata itu adalah tombak Dewa Perang Lotus milik Mas Shen Changseng, murid andalan nomor 1 di Akademi Beijang. Dan ya, akhirnya setelah sekian lama kita diperlihatkanlah penampakan Mas Shen Changseng. Kehadiran Mas Changseng ini membuat Mugen dan kawan-kawan merasa ketulungan. Kali ini Mas Changseng yang akan adu mekanik melawan Molongzi, sedangkan yang lainnya disuruh mundur aja menyembuhkan lukanya masing-masing. Tanpa berlete-lete lagi, segeralah Molongzi dan Mas Changseng meluncur adu mekanik, saling pedang-pedangan menggunakan senjata saktinya masing-masing. Mugen dan kawan-kawan cuman bisa terdelongopkan nontonin senggel maut tersebut. Pertarungan yang sangat sengit, bahkan Molongzi sampai mengerahkan jurus pedang spiritualnya yang dapat melakukan serangan bertubi-tubi. Tapi bagusnya Mas Changseng masih sanggup menahannya, bahkan langsung meluncur lagi untuk lanjut tawuran. Memang pantas disebut murid nomor 1 di daftar langit. Kemampuan saktinya nggak boleh diremehkan. Molongzi sendiri pun mengakui kalau Mas Changseng ini telah bertambah kuat. Jika senggel diteruskan, maka akan sia-sia. Pantas saja Molongzi sering kabur kalau melawan Mas Changseng, karena ya memang Mas Changseng adalah lawan yang merepotkan. Alhasil kali ini Molongzi berencana untuk kabur lagi, mencari kesempatan untuk mundur dengan cara sok-sokan melakukan serangan ke arah Mugen dan kawan-kawan, sehingga membuat Mas Changseng sibuk menahan serangan tersebut, memberikan waktu bagi Molongzi untuk terbang kabur. Menyadari itu, segeralah Mas Changseng berusaha mengejar, nggak boleh kehilangan jejak Molongzi. Namun yang membanggakan, di saat Molongzi asik terbang kabur, tiba-tiba pendekar Mugen mentungul menghadangnya. Dengan begini, Mas Changseng pun dapat menyusul ke tempat mereka. Sangat mengapresiasi usaha Mugen, menyuruh Mugen untuk segera cabut mundur supaya nggak terlibat dalam senggel tersebut. Akan tetapi Mugen ini nyoba mengajukan diri untuk
ikut membantu Mas Changseng. Kali ini nggak boleh membiarkan Mo Longzhi kabur, sebab akan membahayakan bagi keselamatan murid Akademi Beichang di masa depan. Awalnya Mas Changseng sedikit terbanggongkan dengan kelakuan Mu Chen, namun setelah mengamati sekilas, Mas Changseng menyadari bahwa Mu Chen nggak bertindak impulsif. Alhasil mereka berdua sepakat maju bersama untuk ngeponteng-ponteng Mo Longzhi. Seketika membuat situasi Mo Longzhi nggak diuntungkan. Dirinya berusaha keras melawan Mu Chen dan Mas Changseng, seraya mencari peluang untuk kabur dari mereka. Sampai-sampai membuat Mo Longzhi lama-lama kewalahan. Sempat mencelat terpukul mundur, menerima serangan gabungan Mu Chen dan Mas Changseng. Pada momen tersebut, Mu Chen menyarankan jika mereka terus ponteng-pontengan seperti ini, tawuran gak akan kelar-kelar. Maka dari itu, Mu Chen memilih untuk maju sendiri menahan Mo Longzhi, sedangkan Mas Changseng nanti disuruh meluncurkan serangan goib paling saktinya, ngefatality Mo Longzhi. Dan segeralah mereka berdua beraksi. Mu Chen maju untuk adu jotos dengan Mo Longzhi, sedangkan Mas Changseng pergi minggir menunggu peluang untuk meluncurkan serangan goib paling saktinya, berencana membunuh Mo Longzhi dengan satu serangan. Di situ bisa kita lihat Mu Chen berusaha sekuat tenaga untuk menghadang Mo Longzhi. Tampaknya Mo Longzhi memanglah lawan yang merepotkan. Mu Chen gak akan bisa bertahan lama, kewalahan menghadapi Mo Longzhi, hingga akhirnya malah membuat Mu Chen berakhir suram. Dirinya terkena fatality maut serangan Mo Longzhi, seketika tak bisa berbuat apa-apa dan langsung tepar delosor di TKP, membuat kawan-kawan Mu Chen kadapat. 你们拦不住我。 Mungkinkah Mu Chen beneran mudar? Akan tetapi selang beberapa menit, tiba-tiba secara ajaib mentungul roh siluman naga yang langsung menyerang Mo Longzhi. Dan ya, itu adalah kekuatan dari teknik spiritual warisan emak, seni pagoda agung. Ternyata Mu Chen belum mudar. Bahkan bisa kita lihat, tampang Mu Chen pun berubah. Aura energi negatif iblis semakin menjadi-jadi, sangat mendominasi. Udah kayak barongan aja. Bahkan kawan-kawan Mu Chen juga sempat tak percaya apakah itu beneran Mu Chen. Selanjutnya, segeralah Mu Chen meluncurkan jurus andalan warisan emak, yaitu seni pagoda agung dua naga penekan. Awalnya sih jurus itu masih bisa ditahan Mo Longzhi, ditebas menggunakan pedang sisik naganya. Tapi ternyata itu belum berakhir. Dua siluman naga Mu Chen masih bisa bangkit lagi, mencoba menahan Mo Longzhi supaya nggak kabur kemana-mana. Pada momen itulah Mu Chen neriakin Mas Changseng untuk segera meluncurkan jurus saktinya, ngefatality Mo Longzhi yang sedang tertahan oleh dua naganya. Dan Mas Changseng pun mengeluarkan jurus yang disebut tombak penghakiman dewa. Terlihat memang jurus tersebut lumayan ngeri, memancarkan energi mendominasi di atas langit. Lalu dengan kilat meluncur cahaya ilahi andalan yang menargetkan Mo Longzhi. Sepertinya kali ini Mo Longzhi beneran dibuat tepar. Tapi sayang sekali nggak diperlihatkan kondisi Mo Longzhi, karena di situ Mu Chen seperti biasa langsung kelemar-kelemar lemes ikut tepar di TKP. Lalu terbangun beberapa hari kemudian, udah berada di kontrakannya Akademi Beichang, disambut oleh ayangnya Luoli. Begitu mengkhawatirkan kondisi Mu Chen. Seperti biasa langsung berpelukan teletabis. Mu Chen pun juga tak pernah bosan mengatakan bahwa dia akan ikut memikul semua beban ayang Luoli. Semua masalah Luoli adalah masalahnya juga. Setelah itu scene berganti, memperlihatkan Mas Changseng yang sedang menghadap Pak Suntian. Dikatakan ternyata Mo Longzhi secara ajaib masih bisa selamat, lalu kabur menghilang. Caranya begitu misterius. Alhasil Mas Changseng akan pamit untuk memburu Mo Longzhi lagi. Tak lama kemudian, Mu Chen dan Mbak Xuan mentungul. Di situ Mu Chen sangat berterima kasih banyak pada Mas Changseng karena telah memberikan cenil esensi kehidupan, membuatnya bisa pulih dengan cepat. Sebelum Mas Changseng cabut, Mbak Xuan menginfokan bahwa 1 bulan lagi ada acara perang berburu di Akademi Beichang yang diadakan setahun sekali. Berharap semoga Mas Changseng bisa ikut serta.
Rumornya di acara tahun ini penjaganya adalah 3 jenderal besar di aula kehakiman. Mendengar itu akhirnya Mas Chang Seng langsung minat untuk ikut serta nantinya. Dijelaskan perang berburu itu adalah kompetisi setahun sekali. Semua murid boleh ikut. Setiap kali perang berburu selesai, peringkat di daftar langit akan mengalami perubahan, mencetak murid baru. Mas Chang Seng adalah orang paling andalan kala itu, makanya namanya terukir di daftar langit. Dan tahun ini mungkin daftar langit akan mencetak murid-murid andalan baru. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Mu Chen yang sedang berada di area petir di Akademi Beichang. Di situ Mu Chen dan Mbak Jiu berupaya untuk mengekstrak cenil petir supaya ditukar dengan nilai spiritual untuk membantu Mbak Jiu membeli esensi darah ikan naga laut utara. Dan episode 52 berakhir. Menurut sumber internet ini adalah episode terakhir di season 1. Jadi untuk episode selanjutnya masih simpang siur antara akan update minggu depan atau perlu menunggu season 2 yang mungkin gak akan rilis dalam jangka dekat. Jadi kita akan menunggu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.